Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, saya menemukan kisah tentang calon orang kudus dari Pakistan. Seorang pemuda. Dia menjadi calon orang kudus karena menghalau peristiwa bom bunuh diri. Menghalau pelaku bom bunuh diri di Lahore pada tahun 2015. Menarik kata-kata yang keluar dari mulutnya sebelum dia meninggal. I will die, but I will not let you in. Saya akan mati, tapi saya tidak akan membiarkan kamu masuk meledakkan bom itu. Itu dikatakan. Nah, oke, kita mau dalami peristiwa ini dengan informasi yang ringkas-ringkas, tetapi hendak melihat bagaimana martirdom itu dilakukan dengan berbekalkan iman yang kuat. Dan saya menarik mengaitkan ini dengan bacaan kemarin dari Markus 6 ayat 7-13. Tentang Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Nah oke, kita awali dengan informasi-informasi ringkas dari pemuda ini yang namanya adalah Akash Bashir. Akash Bashir. Masih sangat muda. Dia lahir tanggal 22 Juni tahun 1994. Masih lebih muda dari saya. Tapi dia sudah menjadi calon orang kudus yang di sini masih harus berjuang tertatih-tatih melakukan yang sekiranya baik dalam hidup. Nah, dia meninggal di usia 20 tahun. Akash Bashir meninggal umur 20 tahun. Benar-benar pemuda, OMK di masa kini, Mudika, yang sudah dengan mantap merawat imannya dan tidak hanya dengan kata-kata tapi beraksi. Ini yang menarik. Maka bagi yang berusia 20 tahun mungkin berpikir, mungkin belum waktunya saya mengeksplor atau lebih rajin ke gereja atau terlibat di gereja. No. Akash Bashir lebih dari sekedar terlibat. Ia menjadi seorang yang menginspirasi tentang beriman di mana dia berada. Meninggal usia 20 tahun karena tahun 2015 lah peristiwa pemboman itu yang dimana dirinya terlibat. Oke, kala itu pada hari Minggu, di satu hari Minggu di masa Prapaskah, tanggal 15 Maret 2015. Oke, ada 2 orang pelaku pemboman, bom bunuh diri, dan diduga mereka bagian dari Taliban yang terafiliasi ke Taliban dan mereka tinggal di Pakistan. Oke. Sekitar 1000 orang berkumpul, the faithful, ada orang beriman 1000 orang di gereja itu, di gereja di Yohanabad, gereja Santo Johannes Yohanabad di Lahore. Dan ketika itu Akash Bashir bekerja sebagai volunteer untuk security guard, menjaga keamanan gereja. Lalu dia melihat aksi ini dan dia menghalau pelaku, dan disitulah tadi muncul kata I will die but I will not let you in. Saya akan mati karena aksi ini, tapi saya tidak akan membiarkanmu masuk. Saya tidak tahu persis, tidak ditemukan informasi dari mana, siapa yang tahu pernyataan terakhir dari Akash Bashir ini, apakah testimoni dari orang-orang yang mendengarnya. Dari 1000 orang yang berpotensi menjadi korban, ada 17 orang yang meninggal dan 70 orang terluka. Dan tentu bisa saja angkanya jauh lebih banyak kalau Akash Bashir tidak menghalau pelaku ini. Dan memang itu harus diakui sebagai aksi yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Sebab jika tidak, maka lebih banyak korban. Oke, peristiwa pengangkatan, pemberian gelar sebagai hamba Tuhan, servant of God, kepada Akash Bashir itu diungkapkan sebagai calon santo. Pernyataan bahwa Akash Bashir sebagai calon santo diungkapkan secara resmi pada tanggal 31 Januari itu pada peringatan pesta Johannes dan Bosco oleh Uskup Agung di Lahore,
Uskup Agung Sebastian Shaw namanya. Dan pada waktu itu Akash Bashir masih menjadi mahasiswa dari Institut Teknik Johannes Don Bosco di Lahore. Oke. Apa isi dari Markus 6 ayat 7 sampai 13? Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Yesus memanggil, mengutus mereka, tetapi membekali mereka dengan kuasa roh. Untuk memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Dan untuk menyembuhkan orang sakit. Karena dikatakan kemana mereka pergi, mereka mengurapi orang-orang yang lemah, infirme, orang-orang yang lemah dengan minyak, dan mereka menyembuhkan itu. Ada bekal untuk bersaksi. Pergi berdua-dua untuk bersaksi. Akash Bashir melakukan kemartiran dengan bekal iman yang ia miliki. Marturia, berkesaksian dengan bekal iman yang dia punya. Dan tidak cukup bahwa saya berbekal, oke, saya telah menerima sesuatu, tapi tidak berhenti di sana. Para murid pergi, itu kata kerja, go. Dibutuhkan aksi untuk mengaktualkan, untuk merealisasikan apa yang saya imani. Aksi nyata. Dan para murid pergi berdua-dua. Dengan sekalipun bekalnya bahkan seadanya. Jangan membawa banyak perlengkapan, baju, tunike. Tidak usah banyak-banyak. Tongkat, alas kakimu, cukup sandal. Makanan. Biarlah nanti kamu, kalau ada yang menerimamu, makanlah di sana. Kalau ada yang menolakmu, kebaskan debu di kakimu. Hilangkan jejak supaya pewartaan kepada mereka yang menolak masih bisa terus berlanjut. Tidak berhenti. Masih ada peluang terus untuk terus mengenal Kristus. Membekali orang-orang mengenal Kristus untuk kemudian berkesaksian. Martiria, kemartiran itu terus terlaksana. Akash Bashir, saya pikir ini tokoh yang benar bisa menjadi inspirasi. Kita tahu tahap menjadi orang kudus itu tidak langsung serta-merta menjadi kudus. Oke, setuju kita? Oke, menjadi orang kudus? No, tidak sesederhana itu. Dibutuhkan testimoni lebih lagi, mukjizat, miracle, dengan dua-dua yang disampaikan bersama dengan devosi, bersama dengan jiwa roh dari orang kudus, calon orang kudus ini, Akash Bashir. Dan memang itulah tahapnya, bahkan sebelum menjadi beato pun itulah langkah pertama menjadi servant of God, hamba Tuhan. Dalam gereja Katolik untuk menyebut seseorang sebagai hamba Tuhan dibutuhkan aksi yang begini dulu, atau kekudusan lain yang dirasa bisa menjadi kualifikasi untuk menjadi seorang yang digelari kudus. Tapi oke, ini bukan terutama soal gelar kudusnya atau tidak, karena banyak yang melakukan kekudusan yang tidak selalu dideteksi, yang tidak selalu di-list, didaftar secara ofisial di gereja. Tapi banyak aksi-aksi kesalehan yang terjadi di dalam gereja yang memang menginspirasi orang. Akash Bashir menjadi, saya pikir cocoklah menjadi exempio, teladan bagi kita untuk lebih mengenal Kristus dan mengaplikasikan pengenalan itu dalam hidup untuk kita semua. Ya, ini kita sampai katakan karena ya dia sudah membuktikannya. Kita yang masih hidup ini masih dalam proses, masih banyak kemungkinan untuk berubah, tapi dia dengan tuntas menyelesaikan perjuangannya dalam merawat iman dan menunjukkannya kepada orang. Pace bene.